Oke, kita mulai yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Sehat ya? Kalian semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan media pembelajaran. Saya nggak tahu ya, ini tinggal saya sendiri kah atau ada dosen lain yang belum selesai perkuliahan? Atau tinggal saya? Ada lagi nggak dosen lain yang belum? Ada nggak? Atau tinggal saya beneran? Tinggal tugas-tugas saja sih, Pak. Tinggal tugas-tugas saja. Oke. Ya, semoga hari ini sempat ya. Ini karena masih ada beberapa kelompok yang belum presentasi media pembelajaran. Jika tidak sempat ya mungkin kita ganti besok gitu ya, atau di hari Seninnya gitu ya, karena Senin saya sudah free gitu ya, itu sudah minggu tenang gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja, lihat situasinya hari ini, semoga sempat gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja. Tolong yang videonya belum aktif diaktifkan, kecuali yang sudah izin sama saya tadi ya, yang masih di jalan gitu ya. Yang pertama Rasmiatun sama Martin ya. Kita langsung ya, kita persilakan kepada Rasmiatun dan Martin untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Pakai filter ya, saya pakai filter ya. Ayo silakan. Rasmiatun sama Martin. Martin. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota saya sendiri dan teman saya Rasmiatun. Nggak tampil. Kelihatan, nggak tampil. Share screen-nya yang paling atas. Coba ulangi. Kelihatan. Ini sudah. Lanjut. Baik, di sini saya dengan Martin membuat media pembelajaran yang berjudul Bersambel, yaitu bermain sambil belajar, di mana di sini ada materi, sumber materi, profil, kuis untuk bermain, lalu di sini ada tombol keluar, di sini ada pengaturan, dan di sini ada tips. Di sini ada pengaturan. Di sini ada pengaturan. Pengaturannya ada menu profil yang tadi saya sebutkan. Kita langsung melihat materi. Materinya sudah materinya berdua, di mana ada surat pribadi dan surat resmi. Itu satu slide aja. Materi, surat tadi, back. Referensi, yaitu sumber materi. Ada profil. Ada tips atau informasi. Kemudian bisa langsung bermain kuis. Di sini saya membuat 15 soal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Sebentar, Rasmiatun. Dipersilahkan. Sebentar. Hei, kamu dengar suara saya? Dengar, Pak. Nah, Rasmiatun kayaknya nggak dengar. Coba back. Ini nggak bisa back ya? Iya, Pak, nggak bisa. Gitu. Jadi langsung, jadi siswa langsung menyelesaikan soal sampai akhir dan bisa keluar kembali ke menu atau keluar dari soal tersebut. Nah, materinya cuma 2 itu aja tadi? Iya, Pak. Materinya cuma 2 itu. Dan satu slide. Slide pertama surat pribadi, surat kedua
Ya. Slide kedua surat dinas gitu. Surat dinas, iya Pak. Oke, silakan lanjutkan teman-temannya, silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Atau kalau memang belum dipelajari tadi bisa kau jelaskan materinya dulu. Berarti kamu tekan apa nih untuk back-nya nih? Escape atau apa? Hello, Rasmi. Are you hear me? Mungkin ini materinya dari teman-teman di sini. Coba Rasmiatun menjelaskan. Ya, Coba Rasmiatun menjelaskan surat pribadi. Nanti Martin menjelaskan surat dinas. Coba latihan nggak? Latihan presentasi seolah-olah kalian menjadi guru gitu dengan media ini gitu dong. Latihan. Silakan. Coba. Ya, di sini ada materi sumber surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorang untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar pada kerabat, sementara itu contoh surat pribadi dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Jika bahasa dalam surat resmi tidak baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Namun, dalam surat pribadi tetap ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun, khususnya jika melihat pada orang lain yang lebih dewasa. Berikut adalah contoh dari surat pribadi. Berikut ini ada gambar yang terlihat ini, ada unsur-unsur surat pribadi yang di mana bagian utama ada nama dan tanggal penulisan, lalu yang kedua ada tujuan surat, lalu berikutnya ada salam pembuka, lalu kemudian isi surat, bagian akhir salam penutup, dan paling akhir ada identitas pengirim surat. Lalu materi berikutnya, Martin, silakan. Silakan coba latihan ya. Martin coba latihan jadi guru. Martin. Surat resmi bisa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Dalam menulis surat dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya, namun bahasanya digunakan pada surat dinas ini. Kemudian dibanding surat pribadi, surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, berpola tetap. Oke, bisa diamati itu materinya. Nah, sekarang baru ajak teman-temannya untuk bermain gitu.
Saya rasa kalian sudah inilah paham tentang ini. Baik, selanjutnya untuk teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai bermain. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab atau? Belum jalan slide-nya. Belum. Yes, belum ke home, belum kamu mulai juga. Ada. Udah slide-nya belum jalan di saya. Oh, Ya, belum, Tun. Belum jalan. ada. Sudah ada atau belum? Belum. Masih loading, Tun. Loading. Yang belum ada videonya tolong diaktifin videonya ya. Sudah ada. Loading, Tun. Loading, Tun. Sudah ada. Masih nggak kelihatan atau Sudah kelihatan? sudah? Kalau berat, coba buka pakai PowerPoint-nya aja, nanti di F5 gitu. Kalau ya. Ini belum muncul nih. Oke. Sudah ada ya? Belum ada, Tun. Sabar dulu. Mengapa dia belum ada? Mengapa? Oh, nggak ada ya? Belum ada. Nah, sudah ada. Sudah ada tuh. Nanti pakai PowerPoint Nggak bisa aja. di F5, Pak. Ini nih F5 nih. Ini. Ada. Nggak kelihatan atau Ya, sudah. Coba mulai bermain, silakan. loading? Saya sudah tampil tuh. Langsung. Urutan pertama pada surat dinas adalah Yang A, Tun. yang A. Baik. Jawabannya benar, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Apa itu surat pribadi? Coba yang ini salah. Coba kita misalnya salah. Apa itu
jawabannya salah, kembali ke hal berikutnya Oke. hingga mendapat jawaban yang benar. Oke. Sampai dia benar. Bisa ngulang ya? Ya, Hmm. Bapak bisa ngulang sampai jawabannya benar. Oke. Yang jenisnya jawabannya benar. Mungkin itu aja. Ini soalnya sampai 15, Pak. Atau mau Oke. di stop? Enggak usah. Cukup. Menurut saya cukup. Sampelnya cukup lah. Cukup ya? Oke, sip. Oke, thank you Rasmiatun dan Martin. Ya, sekarang kita akan diskusi. Ya, silakan teman-teman yang lain untuk mengomentari, memberikan saran atau kritik yang membangun kepada Rasmiatun dan Martin. Ya, silakan. Jangan lupa yang belum aktif videonya tolong diaktifkan video dan kita pakai video filter ya. Filter. Yes, mantap. Mutiara Suci, lucu banget kamu. Gayamu itu nah. Ayo silakan yang lain komentarin. Ada tanggapan terhadap media buatan mereka? Rahel, Pak. Silakan Rahel. Kalau menurut saya tampilannya sudah estetik ya Pak, dari warnanya, kontras dan sebagainya. Tapi mungkin itu kan bisa dikasih audio atau musik juga, bisa ditambahkan sama penulisannya bisa diperbaiki. Tadi ada yang kurang rapi, jadi nggak rata kanan kiri gitu Pak. Oke. Rata Jadi kanan saran kiri ya. jadi lebih rapi. Ya, Oke. gitu. Siap. Oke, bisa diterima ya Rasmiatun sama Martin ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Silakan yang lain, ada lagi tanggapannya? Sebelum saya ya. Jadi kalian dulu lah. Ayo. Ada nggak yang mau nanyain atau mengkritisi materinya kah? Atau tadi tombol navigasinya kah? Atau apa? Silakan. Ayo. Ada tidak? Sekali lagi yang belum ada videonya, tolong aktifkan videonya ya. Ayo. Ada lagi nggak dari kalian? Saya Pak Ifta. Silakan Ifta. Yang mau bertanya, itu materinya diperuntukkan untuk kelas berapa dan itu untuk SMA atau SMP gitu jenjangnya. Terima kasih, itu saja. Silakan dijelaskan, Rasmi dan Martin. Mungkin itu untuk jenjang SMP kelas 8. SMP kelas 8. Tapi tadi belum tersaji ya. KD, indikator sama tujuan pembelajarannya gitu kan? Iya, Pak. Belum ada KD sama indikator. Iya, belum tersaji gitu. Yang tadi saya lihat belum ada gitu ya. Jadi perlu ditambahkan kan kemarin sudah saya komentari yang lain seperti itu ya. Jadi perlu kita tambahin KD, indikator, tujuan pembelajaran begitu ya. Kemudian nyambung sih ke materi ya. Saya nggak tahu ini menurut kalian ya, coba materi surat itu masih ada apa enggak, khususnya surat pribadi gitu ya, karena kan ini zamannya teknologi ya, masih ada atau tidak surat pribadi itu gitu ya. Masih ada nggak sih di silabus itu materi yang kalian lihat atau Rasmiatun lihat deh yang sudah nyusun, ada tidak surat pribadi itu? Masih ada ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Ya. Oke, kemudian kalau saya komentarin ini aja ya. Ini juga cara penyampaian ya. Hasmi sama Martin tadi kan, ini kan kita latihan menjadi guru juga gitu. Nadanya itu masih datar gitu ya. Ketika ngajar, nanti itu harus diperbaiki. Semester 5, semester 6 itu harus sudah matang itu ya, semester 6 khususnya.
kalian sudah harus micro teaching, jadinya sudah ya intonasinya tidak datar lah gitu ya. Itu. Kemudian pertanyaan ya. Jadi soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu pertanyaannya yang kayak nomor 1 tadi. Bagian pertama dari surat dinas adalah titik. Begitu. Yang nomor 2 bukan pilihan ganda. Nomor 2 itu, coba kamu share screen, boleh deh kalau memang mau share screen. Nomor 2 itu isian singkat atau uraian. Apa itu surat pribadi? Nah, tanda tanya. Kalau sudah tanda tanya itu kemungkinan ya itu dalam apa ya? Coba nanti kalau kalian kuliah evaluasi pembelajaran gitu ya. Itu harusnya isian atau uraian gitu. Nah, kalau pilihan ganda itu titik gitu. Tadi beda kan nomor 2, coba perhatikan. Nomor 2, apa itu surat pribadi? Nah, ada kata tanya apa gitu kan. Padahal tidak gitu. Misalnya surat pribadi merupakan surat yang ditujukan untuk titik. Nah, baru itu pilihan ganda. Nah, tapi kalau apa itu surat pribadi? Nah, ini definisi kan. Definisi itu uraian gitu. Jadi bukan pilihan ganda gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kelihatannya sepele tapi ini perlu diperhatikan. Gitu. Oke? Bisa diterima ya, Rasmi sama Martin ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian desain tadi sudah dibahas sama Rahel. Desainnya bagus ya. Saya senang juga desainnya begini. Cuman mungkin penekanan fontnya ya. Tadi fontnya kurang tebal gitu ya. Yang pilihan ganda itu fontnya kurang tebal, jadi kurang penguat ya. Kurang penguat. Kemudian tadi juga sudah di awal saya bilang navigasi back-nya itu nggak ada. Navigasi back nggak ada sehingga habis materi ketika sudah mulai masuk gamenya kita nggak bisa exit kecuali tekan escape, ya nggak sih? Kamu merasa itu nggak buatnya? Ya kan Rasmi? Iya, Pak. Jadi langsung escape, nggak bisa back gitu. Nah itu kelemahan gitu ya. Sama nama ya, ini nggak ada yang mau komentarin nama kah? Namanya memang unik, tapi belum menjurus kepada nama materi. Bersambel, oke namanya enak, tapi itu masih umum. Bermain sambil belajar. Harusnya nama gamenya itu merujuk pada materi surat. Itu. Nah, mungkin kalian akan nanya lagi, Pak di video Bapak itu namanya game PowerPoint. Iya sih, itu saya salah. Itu saya kan kemarin uji coba aja, tes aja ternyata bisa, terus namanya ya dadakan juga gitu. Itu saya salah juga, itu memang sebenarnya namanya itu merujuk kepada materi kayak yang sudah teman-teman presentasikan kemarin gitu. Ya kayak monopoli, kemudian apa kemarin itu bertekstur ya kemarin itu ya ada ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi namanya sudah merujuk pada materi ya. Spiper ya, spin peribahasa. Nah, kayak gitu. Jadi materinya peribahasa. Nah, gitu ya. Seperti itu sih komentar dari saya ya. Selebihnya oke menurut saya ya. Ada lagi nggak tanggapan untuk mereka berdua? Ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, give applause untuk mereka berdua. Jangan lupa reaction-nya untuk mereka ya. Kita harus saling menghargai. Ya, oke. Sip, thank you Rasmiatun dan Martin atas presentasi bersambelnya ya. Oke, kita beranjak ke sesi kedua yakni Ifta dan Nurrahmi ya. Presentasi kedua Ifta dan Nurrahmi, bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, silakan. Insya Allah siap. Siapa yang mau share screen? Share Ayo screen Pak atau? Ifta. Oke, silakan. Ayo dong. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifta Mari
Turjana dan rekan saya Nurrahmi Hamid akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa media pembelajaran Popota. Nah, apa itu Popota? Yaitu PowerPoint berita. Nah, di sini media kami itu materinya tertuju pada kelas 8 atau kelas 2 SMP MTS. Di menu ini ada 3 komponen. Yang pertama ada materi, latihan soal, dan kuis. Materi dulu. Lanjut. Kenapa stop? Di sini ada fungsi berita, kemudian ada ciri teks berita, ada unsur berita. Di sini ada suaranya Rahmi ya. Coba. Kedengaran nggak, Pak? Enggak, belum ada. Suara apa? Suara penjelasan kah? Belum ada. Mohon maaf, kamera saya Iya. rusak tiba-tiba nih ya. Nih, gelap nih kamera saya nih. Ya, Tapi Pak. tetap nyala kok kamera. Ya, lanjut. Coba mana suaranya? Kecil, Pak, suaranya. Ini, Pak. Mana? Tidak. Lupa share sound deh. Coba share sound. Oh iya. Oh Ya, iya, share sound lah. lupa. Sebentar ya, Pak. Nah. Asik musiknya nih. Belum. Ntar. Ulang lagi. Selamat datang di materi. Selamat Di belajar materinya. anak-anak. Ini suara Rahmi? Suara saya, Pak. Oh, suaramu? Suara Ipta. Ya. Kok so imut gitu suaranya ya? Bagus. Lanjut. Apa itu berita? Berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ya, ini ada fungsi berita. Fungsi berita. Yang pertama, Kemudian ada Ciri ciri teks teks berita. berita. yang Unsur berita. Ini suaranya Rahmi. 5W1H. Oke, coba kita dengerin suara Rahmi. Terdiri dari apa atau what, yakni apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Siapa atau who, yakni siapa saja orang yang terlibat. Kapan atau when, yakni kapan waktu Kecil, Kak, Pak, kejadian. suaranya, Pak. Di mana Lebih kecil dibandingkan punyamu tadi, Ifta. Mungkin cara merekamnya aja. yakni Iya. sebab Pak. akibat. Bagaimana atau how, yakni menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Cukup, Pak? Cukup, lanjut. Nah, Struktur berita. di sini ada Oke. Jadi semua, saya potong. Jadi materi semua, lengkapnya. saya potong. Jadi semua materi kamu pakai suara ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tidak hanya membaca. Dan makna yang jelas atau tidak ambigu. Nah, di sini ada materi lengkapnya. Oh, oke. Ke Word ya dia ya? Halo? Ya, Pak. Oh, gini. Ini materi lengkapnya berupa Word. Oke. Mantap. Sebentar. Oh, sudah. Kirain belum. Habis materi, kemudian nyambung ke Word, kemudian apa lagi itu? Keluar.
Untuk materi lebih jelas, Wah, Quiz ya. selamat. Kalian sudah menyelesaikan materi berita. Silakan dipilih kembali untuk melanjutkan perjalanan Nah, ini. kalian. Oke. Latihan soal. Selamat datang di latihan soal. Selamat mengerjakan anak-anak. Mantap. Ya, Suatu informasi baru yang bagi teman-teman diinformasikan yang ingin menjawab soalnya silakan. adalah alat-alat media lainnya disebut Jika benar, maka akan Oh, ada penjelasan ya. ya ada Oh, penjelasan. bagus. alat media lainnya. Sehingga berita Nah, jika jawabannya salah, teks berita dimulai dengan unsur berita maka akan seperti ini. Terus ngulang lagi. Iya, Pak. Sampai jawaban itu benar, sampai siswa itu Oh ya, saya potong. By menjawab the way ini untuk anak SMP atau SD? untuk SMP, Pak. Cuma ini memang kesalahan kami. Tahu ya? Maksud saya Ya. tahu ya? Ya, ininya pilihannya ada 3, seharusnya ada Ya. 4. A, B, C, Kalau A, B, dan D. kalau 3 ini umumnya anak SD, ya kan? Iya, Pak. Itu kesalahan Ya. kami. Oke, sudah tahu. Oke, lanjut. Nah, sama ya. Oke, sip. teks berita Cukup, Pak? dimulai dengan unsur Cukup sih, apa, cukup. Gini, siapa, endingnya gini aja kan dia? mana, Apa Ada kuisnya, penutupnya? Pak. Ada quiz game-nya. Apa? Ada apa? Ada quiz game-nya. Tadi kan kuisnya. Ya, oh, tadi latihan soal ya? Iya, latihan soal. Oh, coba kuis. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Mantap. Yuk, saatnya kuis. Kami menggunakan Educandy untuk game quiznya. Educandy. Oke. Enggak, suaranya Rahmi sama Ifta ini renyah gitu, nah bagus. Ya beneran. Saya puji itu. Ya, silakan Rami untuk menjelaskan quiz game-nya. Iya, di sini ada quiz game yang berjudul Teber atau teks berita. Oke. Oke, di sini yang pertama ada multiple choice atau games pilihan ganda. Mari kita coba. Iya, teman-teman, silakan. Ada yang ingin menjawab? Kecilnya coba digedein. Teman-teman, silakan. Ada yang ingin menjawab? Itu ini nih, entar. Waktu sudah berjalan, ayo silakan dijawab. Ayo. Ayo dijawab teman-teman yang lain. Sudah Gelas. Yes, itu. Ya. Selanjutnya. Ke game yang lain apa gimana ini? Iya, bisa. Ayo. Kamu bikin berapa game? Berita. Ada 4, Pak. Ada 5. Oh, apa Yang yang kedua itu nggak bisa Kenapa? Wah. Mohon maaf, yang kedua itu nggak bisa di-play. Nomor 2 nggak bisa. Knock and crosses itu nggak bisa. Oke, Iya, Pak. coba ini match up, cocokin. Iya. Wah, buatnya banyak berarti ya. Ini Halo, terpotong nih. Halo. ini apa namanya? Halo. Ulangin. Jaringan ini. Kayaknya jaringan. Ya. Ini.
Waktunya berjalan. Wow, terlalu pendek kalau ini nyocokin 30 detik ya. Besar Berapa menit itu? layarnya. Salah. Nih, saya langsung komentarin ya, ini yang tadi saya bilang nih, sama nih. Si Rasmiatun juga tadi kan gini kan? Nih. Iya, Pak. Oh ya, Pak. Sebelumnya tuh kami sudah membuat game in juga, tapi yang pertama itu ada soundnya. Sekarang ini nggak ada, nggak tahu kenapa. Ini nggak ada soundnya nih? Iya. Ini tapi, tanda sound itu nggak berfungsi, ini tanda sound ini? Iya, Pak, nggak berfungsi. Waktu itu bisa, Pak. Waktu itu bisa. Tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Oh gitu ya, sudah. Betul, Pak. Oke, cukup ya kayaknya ya? Atau mau dicek semua nih, semua gamenya? Cukup deh kalau dari saya. Nanti ini bisa linknya dibagi kan? Ini linknya ke teman-teman bisa dibagi kan? Nih. Bisa, Pak. Ya, nanti bisa dibagi lah. 5 jenis game itu dibagi ke grup WA gitu ya. Kalau ada yang pengen main gitu kan. Nah, ada yang mau have fun main gitu ya. Oke, cukup deh Ifta sama Nurrahmi atas presentasi Popota ya. Popota. Iya, Pak. Popota itu kayak nama ibu kota ya. Nama ibu kota Kolombia. Kalian tahu nggak ibu kota Kolombia itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu nggak? Apa? Nggak tahu, Pak. Bogota. Nggak tahu. Oh. Bogota. Popota, mirip ya, mirip. Oke, thank you Ifta dan Nurrahmi. Selanjutnya kita akan mengomentari media buatan mereka. Silakan. Pada yang lain untuk mengomentari. Gak usah malu-malu. Silakan. Ada nggak kelemahan kira-kira gitu ya? Atau semuanya sudah insecure dengan buatan mereka? Saya Pak cuma mau ngasih saran aja. Silakan Arifah. Yang logo soundnya yang di PPT-nya tadi itu aturan dikasih warna merah atau warna terang gitu loh Pak. Lalu Oh iya. Kan tembus pandang gitu. Penguat ya, penguat Ya, warna logo. Iya, tadi nggak begitu kelihatan ya, benar-benar. Terima kasih. Penguat, oke. Bisa diterima ya? Sip. Oke, siapa lagi? By the way, kayaknya ini kita cuma 2 aja hari ini ya. Mungkin dilanjut besok ya. Ini saya dipanggil rapat lagi tuh. Gimana? Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, Pak. Apa-apa, Pak? Siapa yang belum ya? Atau gimana ya baiknya ya? Nanti sore, susah juga ya kalau sore ya. Ya besok aja deh ya. Kita lanjut besok. Oke, lanjut. Siapa lagi tuh yang mau berkomentar? Ada lagi mau komentar? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Pak, besok itu jam berapa ya, Pak? Iya, maunya jam berapa? Jam 9 kah? Mau jam berapa? Halo? Sepakati aja maunya jam berapa kalau besok. Khususnya yang pemateri ya, yang pemateri ini, yang penyaji ini loh, yang bisa apa tidak gitu ya. Ini saya sudah panggil rapat lagi nih. Gitu. Atau nanti diatur lagi hari apa gitu. Nah, yang jelas sebelum tanggal 5 Juli kan. Sebelum tanggal 5 Juli gitu. Oke, nanti kita sepakati ya di grup gitu ya. Estri yang membantu ya, ketua tingkatnya ya. Ayo, sebelah lagi mau komentar. Ada? Kalau nggak ada ya dari saya tadi itu sudah ya, kurang lebih seperti yang saya komentari punya Rasmi dan Martin. Kita juga perlu cek teknik-teknik penulisan soal isian singkat, soal pilihan ganda gitu ya.
meskipun kelihatan sepele tadi kan ada yang titik-titik, ada yang tanda tanya. Nah, itu kan jenisnya itu gitu ya, nggak bisa digabung gitu kalau dalam satu tes. Satu tes itu kalian kalau misalnya pengen pilihan ganda, ya pilihan ganda, konsisten. Pertanyaan, kemudian titik-titik-titik gitu. Ataukah mau isian atau uraian, pertanyaan atau disertai kalimat tanya dan tanda tanya, kan kayak gitu tadi ya. Nah, cuman tadi ada yang tercampur sehingga pilihan gandanya jawabannya panjang tadi punya Rasmi tadi nomor 2 gitu kan. Jadi pilihan gandanya opsinya panjang gitu. Itu ya tadi juga Ifta sama Nurahmi nggak telitinya di situ. Kemudian desain saya oke sih, saya dari pewarnaan, kontras warna itu oke menurut saya. Kemudian jawaban dan penjelasan itu juga menarik ya. Beda dengan yang lain yang sudah menyajikan media pembelajarannya hanya jawaban saja, tapi ini jawaban dan penjelasan. Jadi menurut saya oke itu. Sama tadi sudah saya komentarin ya, suaranya ya, suara atau nada mengajarnya itu sudah renyah ya, menurut saya renyah banget ya beneran. Nadanya sudah renyah ya. Ifta sama Nurahmi cocok lah kalau mau jadi guru, itu cocok lah ya, nada-nadanya menggugah semangat anak-anak gitu ya untuk belajar gitu kan. So imut gitu nadanya itu bagus gitu kan. Itu apa, menggugah siswa gitu. Seperti itu ya. Itu saya puji loh ya, saya puji ini. Gitu ya. Ifta sama Nurahmi ya, bisa diterima ya. Bisa. Seperti itu. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bentar dulu. Gimana, ada lagi nggak tambahan? Belum rapat kan kita kan? Ya, ntar. Ya. Oke, cukup ya. Ini saya dipanggil tuh, sudah ditungguin, gak enak saya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kita akhiri perkuliahan hari ini. Kita lanjut besok lagi. Ya, kita lanjut besok lagi. Atau nanti sore, terserah deh, terserah kalian. Nanti sore atau nanti malam, mana enaknya, kita nanti sepakati aja di grup ya. Kalau memang bisa nanti sore atau nanti malam, oke, kita lanjut gitu ya. Kalau nggak bisa besok, nah, atau kalau nggak bisa besok Senin ya, gitu aja sudah ya. Iya, Pak. Sepakati aja ya sama Estri ya, di grup ya, sepakati aja. Kalau saya sih bisa aja ini lanjut rapat mungkin sampai sore jam 4 atau jam 5 selesai mungkin rapatnya gitu ya. Bahas pedoman kakak kelas kalian ini, pedoman PLP ya, karena mau PLP anak-anak ini semester 7 itu nanti menghadapi semester 7. Jadi harus final gitu ya dengan cepat gitu ya. Oke, cukup ya, saya mohon maaf ya. Ya. Oke, thank you Ifta sama Nurahmi. Kita lupa kita applause ya, applause untuk mereka berdua. Jangan lupa kita kasih reaction love, reaction tepuk tangan juga. Nah, sip sudah ya. Termasuk Rasmi dan Martin ya, kita apresiasi hari ini presentasinya ya. Sip sudah. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf, kita terpotong perkuliahannya ya. Oke, cukup sekian kuliah kita hari ini. Yang belum presentasi berarti ketar-ketir ini ya, ketar-ketir saya dapat nilai apa enggak ini ya gitu kan. Tapi enggak, insya Allah saya akan luangkan waktu untuk ini pastinya kan, karena tanggung jawab saya, kalian belum presentasi gitu ya. Oke, saya mohon maaf. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya mohon maaf, kita pending dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yes, oke. Saya end ya. Ya, Pak.